Oke Bu, sudah bisa dipahami? Sudah? Kalau sudah, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya tentang pengertian anak dan hak anak. Jadi, apa pengertian anak? Coba, ada yang bisa menjawab? Ya, saya persilakan untuk Ibu. Ya. Ya, terima kasih Bu. Ada lagi yang menambahi? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada. Jadi Bu, anak itu adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, bahkan yang masih di dalam kandungan. Oke Bu ya. Jadi, apa pengertian hak anak? Ada yang bisa menjawab? Ya, saya persilakan Bu. Ya. Oke. Oke. Terima kasih. Ada yang mau menambahi? Tidak ada? Oke. Jadi Bu, hak anak itu adalah hak yang melekat pada diri anak di mana orang lain tidak boleh melanggarnya. Termasuk orang tua juga Bu. Jadi orang tua bertanggung jawab untuk menjalankan hak anak tersebut. Paham ya Bu ya? Sampai situ? Oke. Kalau ibu-ibu sudah paham, jadi Bu, kita lihat ke depan. Ada 5 klaster hak anak. Jadi dibagi 5 klaster hak anak Bu. Yang pertama adalah hak sipil. Apa itu hak sipil? Ya Bu, sini hak sipil yang pertama. Hak sipil itu adalah untuk memiliki akte kelahiran ataupun kebebasan beragama, kepercayaan dan lain sebagainya. Ya Bu, paham? Yang kedua adalah lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif. Tahu apa itu? Tidak tahu ya? Oke, ini saya jelaskan. Jadi Bu, hak keluarga dan pengasuhan alternatif, yakni ketahanan keluarga kita di tengah arus informasi dan ancaman-ancaman bagi anak serta ketidakpahaman orang tua dan wali. Jadi Bu, maksudnya ibu-ibu berhak mendapatkan informasi, anak itu harus mendapat informasi. Jadi biasanya itu anak tidak tahu, biasanya kan mamanya nggak ngasih tahu, begitu-begitulah dia Bu. Jadi anak itu mempunyai hak atas informasi Bu, harus diberitahu ya Bu ya. Yang ketiga, kesehatan dan kesejahteraan sosial ya Bu. Apa itu? Ada yang jawab? Ya coba, saya persilahkan tuh Bu. Ya, oke. Benar, ada yang menanggapi? Tidak ada ya? Oke, jadi Bu, kesehatan tadi seperti contohnya KIS, layanan sosial, ya seperti kesehatan yang layak untuk anak-anak. Ya Bu ya? Oke. Dan yang keempat, pendidikan, waktu luang, dan kegiatan budaya. Jadi, ada yang bisa menjawab? Sebelum saya terangkan? Ya, saya persilakan. Ya benar sekali Bu. Jadi, anak-anak itu berhak atas pendidikan Bu. Jadi, ibu-ibu harus bertanggung jawab terhadap pendidikan anak, waktu luang dia, contohnya bermain, dan kegiatan budaya. Ya Bu ya. Selanjutnya, yang kelima adalah langkah-langkah perlindungan khusus Bu. Ada yang bisa menjawab? Apa maksudnya? Ya, saya persilakan. Oke, nah jadi gini Bu. Terima kasih untuk Ibu. Perlindungan khusus terutama bagi anak-anak
Jadi perlindungan khusus itu seperti anak-anak yang mendapatkan kekerasan, bencana alam, dalam konflik bersenjata, itu anak-anak dilindungi sama harus dilindungi, bukan sama orang tuanya saja, orang di sekitarnya. Oke Bu, sampai di sini sudah bisa dipahami? Ada yang mau bertanya? Tidak ada? Kalau sudah bisa dipahami Bu, jadi bukan hanya orang tua saja yang harus bertanggung jawab atas hak anak tersebut. Warga, bukan hanya warga negara, tapi pemerintah ataupun negara bertanggung jawab dalam perlindungan anak tersebut. Contoh, seperti kekerasan anak, makanya ada yang namanya Komisi Perlindungan Anak, ya. Jadi menurut mandat Undang-Undang Dasar tahun 1945 melalui Kepres nomor 36 tahun 1990 ada 4 prinsip dasar melindungi anak. Yang pertama adalah non-diskriminasi. Jadi Bu, non-diskriminasi ini adalah anak tidak dibeda-bedakan berdasarkan latar belakang suku, agama, ras, dan disabilitas. Ya, disabilitas itu yang cacat. Jadi tidak boleh dibeda-bedakan, haknya sama Bu. Siapapun mereka, dimanapun dia tinggal, apapun agamanya, sukunya, maupun dia nggak punya lengan, nggak punya kaki, haknya sama seperti anak-anak lainnya Bu ya. Yang kedua, kepentingan terbaik bagi anak. Jadi Bu, negara lebih mementingkan kepentingan terbaik bagi anak terlebih dahulu sebelum melakukan keputusan. Yang ketiga, hak-hak anak untuk hidup. Jadi tumbuh kembang anak, memperoleh perawatan, pengasuhan, baik pendidikan, perkembangan, semuanya sama. Ya Bu, paham ya? Yang keempat, menghormati pandangan anak. Jadi pendapat anak patut dihargai, dihormati, dan benar-benar diperhatikan dengan kemampuan dan tingkat perkembangan anak. Ya Bu, jadi sampai di sini sudah bisa dipahami. Kalau sudah bisa, kita lanjutkan ya. Lanjutkan. Oke Bu, saya minta tolong pasangkan benar yang laki-laki lah ya, Bapak ya. Ini enak juga Ibu ya. Ini ya Pak. Ya di sini. Terima kasih ya Pak. Nah, jadi di sini Bu ada 31 hak anak. Ya. Yang pertama, bermain. Udah bisa dipahami lah Ibu ya, bermain ya. Itu hak anak Bu. Berkreasi, itu pun hak anak Bu. Yang ketiga, berpartisipasi. Yang keempat, berhubungan dengan orang tua bila terpisahkan. Contohnya, apabila orang tuanya cerai. Jadi hak anak itu kalau mau ketemu sama ibunya atau sama ayahnya tidak bisa dihalangi karena itu haknya ya Bu ya. Yang kelima, bebas beribadah sesuai agama. Nah, ya Bu ya. Yang keenam, bebas berkumpul. Yang ketujuh, bebas berserikat. Contoh, kalau berserikat ini Bu, contohnya ikut komunitas ataupun organisasi, ya Bu ya.
Yang ke-8, hidup dengan orang tua. Yang ke-9, kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang. Yang ke-10, nama. Tahulah ibu, nama ya, harus pasti ada namanya ya kan. 11, identitas. 12, kewarganegaraan. 13, pendidikan. 14, informasi. 15, standar kesehatan paling tinggi. 16, standar hidup yang layak. Ya Bu ya, itulah 3 hak, 16 hak anak. Selanjutnya terkait dengan perlindungan. Jadi perlindungan terhadap pribadi anak tersebut. Yang 18, dari tindakan penangkapan sewenang-wenang. Ya Bu ya. 19, dari perampasan kebebasan. Yang ke-20, dari perlakuan kejam, hukuman dan perlakuan tidak manusiawi. Yang ke-21, dari siksaan fisik dan non fisik. Paham ya Bu ya? Yang ke-22, dari penculikan dan penjualan dan perdagangan ataupun trafficking. Yang ke-23, dari eksploitasi seksual dan kegunaan seksual. Ini eksploitasi permanfaatan ya Bu ya, dijual anaknya ataupun di mana, dijual ataupun dipekerjakan secara paksa. Yang ke-25, dari eksploitasi sebagai pekerjaan anak. Paham ya Bu ya, pekerjaan anak ya Bu ya, dipaksa untuk mengemis sama orang tuanya. Yang ke-26, dari eksploitasi sebagai kelompok minoritas, kelompok adat terkecil. Yang ke-27, dari pemandangan atau keadaan yang menurut sifatnya belum layak untuk diperlihatkan kepada anak. Itu seperti pornografi, apapun itu Bu, yang tidak layak untuk anak. Yang ke-28, ini terkhusus untuk dalam situasi genting dan darurat, itu harus dilindungi anak. Yang ke-29, khusus sebagai pengungsi, orang terusir dan tergusur. Ya, biasanya yang tergusur ataupun pengungsi karena korban kebanjiran, itu harus dilindungi anak. Terkhusus juga jika mengalami konflik hukum, jadi kita harus ada perlindungan khusus, biasanya dari perlindungan anak ataupun mentor khusus. Yang ke-31 ataupun yang terakhir adalah khusus dalam konflik bersenjata ataupun konflik sosial. Itu biasanya perang ataupun apa Bu, ada peraturan yang memang anak harus dilindungi. Sampai di sini ada yang ingin tanya Bu? Ya, saya persilakan. Oke, terima kasih Bu. Jadi sampai di sini udah bisa dipahami? Apa ada yang mau nambahkan? Tidak ada. Kalau tidak ada, biar kita lanjutkan ke selanjutnya. Oke. Ya, berarti sudah ya.